Anak-anak, pernahkah kalian mengatakan kalimat ini kepada guru kalian? Pak, ulangannya ditunda dong, kami belum siap nih. Atau bahkan, Pak, berhubung sekarang adalah hari guru, bagaimana kalau kita free dari tugas? Atau bahkan, Pak, hari ini jangan diisi pelajaran ya, kita cerita-cerita saja, pasti lebih enak. Atau kalimat yang lainnya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu atau semacam itu adalah bentuk dari negosiasi. Sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada video kali ini tentang teks negosiasi. Silakan disimak videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ketemu lagi dengan saya Muhammad Aswari dalam video pembelajaran kali ini. Tentunya dalam materi teks negosiasi sesuai dengan opening video tadi ya. Materi ini adalah materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di semester genap. Kurang lebih kalian sudah tahu kan apa itu tentang negosiasi. Negosiasi biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, mungkin tanpa kita sadari kita juga sudah pernah melakukan negosiasi itu sendiri. Lokasinya pun bermacam-macam, ada di rumah, ada di sekolah, bahkan ada di taman atau di tempat yang lainnya. Akan tetapi biasanya negosiasi bisa ditemui di pasar ya anak-anak, karena pasar merupakan lokasi paling banyak kita temui tentang proses negosiasi atau tawar-menawar. Jadi pengertian teks negosiasi itu adalah negosiasi adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Jadi dengan kata lain bahwa negosiasi itu bisa disebut sebagai kegiatan tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan secara bersama antara pihak satu dan pihak lainnya. Pola-pola penyajian teks negosiasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teks negosiasi berdasarkan situasi, dan yang kedua adalah teks negosiasi berdasarkan untung rugi. Nah, dari kedua pola tersebut, mari kita bahas satu persatu. Baik, teks negosiasi berdasarkan situasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah negosiasi formal. Di sini ciri-cirinya adalah adanya penyajian yang sah secara hukum, sehingga pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat disepakati dapat berakibat hukum. Di sini contohnya berupa negosiasi antara dua perusahaan, ya anak-anak. Oke, yang kedua adalah negosiasi non-formal atau informal. Ciri-cirinya adalah berkebalikan dengan negosiasi formal, yaitu negosiasi yang tidak membutuhkan perjanjian khusus atau perjanjian secara hukum. Jadi di sini contohnya hanya sederhana saja bahwa ada negosiasi antara ayah dengan anak dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah negosiasi berdasarkan untung rugi. Di sini ada 4 poin ya anak-anak. Yang pertama adalah negosiasi kolaborasi, yaitu istilah lainnya adalah win-win. Di sini penjual dan pembeli sama-sama memiliki keuntungan, yang intinya saling menguntungkan, begitu ya. Yang kedua adalah negosiasi dominasi atau istilah lainnya adalah win-loss. Di sini penjual mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada pembeli ya anak-anak. Yang ketiga adalah negosiasi akomodasi atau loss win. Di sini kebalikan dengan negosiasi yang poin kedua tadi, bahwa di sini adalah pembeli mendapatkan keuntungan lebih besar daripada penjual. Bisa saja adalah barang yang dijual adalah barang yang pernah dipakai atau barang second seperti itu. Dan yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Sesuai dengan judulnya, bahwa di sini antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mencapai kesepakatan, sehingga menghindari konflik dan tidak terjadi sebuah persetujuan dalam negosiasi. Baik anak-anak, setelah belajar tentang pola penyajian negosiasi, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks negosiasi. Nah, di sini ada 4 poin dari strukturnya. Yang pertama adalah orientasi, selanjutnya menuju ke pengajuan, ke penawaran, dan ke persetujuan. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Berikut ini sekaligus kita akan mengetahui tentang contoh dari negosiasi, yang mana pertama kita akan melalui proses orientasi, yaitu berisi pertanyaan tentang barang yang akan dibeli oleh pembeli, yang diikuti oleh penjual menunjukkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli.
Kedua adalah pembeli mengajukan harga yang akan berkaitan dengan adanya proses penawaran. Bagian ini akan berulang-ulang terjadi hingga kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ada kata sepakat di dalamnya. Baru setelah itu, begitu kedua belah pihak sepakat mengenai harga, maka masuk pada bagian persetujuan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bagian persetujuan tidak akan ada jika pada pengajuan dan penawaran belum pernah selesai. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang materi teks negosiasi. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Baik, jangan lupa pupuk semangat kalian dan terus tanamkan cita-cita kalian supaya tercapai kelak. Demikian dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa terus semangat dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.